Izinkan saya bertanya kepada diri Anda. Menurut Anda, siapakah teman terbaik Anda dan musuh terberat Anda? Anda bisa mulai melihat dari daftar nama yang ada di dalam pikiran Anda saat ini. Mungkin dari daftar dari orang-orang yang selama ini membantu Anda, menolong Anda, yang mensupport Anda. Dan daftar nama dari orang-orang yang selama ini menghina Anda mungkin. Menghina Anda, ngeledekin Anda, dan membuat Anda pernah terpukul, terjatuh, dan berbagai hal. Nah, sekarang renungkanlah, siapa menurut Anda teman terbaik Anda dan musuh terbesar Anda? Siapakah itu? Mungkin sudah ada muncul ya nama-nama di dalam pikiran kita masing-masing. Setiap orang punya nama-nama yang berbeda karena tergantung dari hidupnya. Betul? Nah, dan sekarang coba Anda renungkan baik-baik. Ternyata teman terbaik Anda dan musuh terbesar Anda bukan pada orang lain, melainkan diri Anda sendiri. Ya, sungguh mengejutkan mungkin bagi beberapa orang. Kok bisa? Tetapi itulah yang kenyataannya. Jika kita bisa menggandeng diri kita sendiri, bisa berdamai dengan diri kita sendiri, dan dari dalam mendukung diri kita untuk bisa fokus dan bekerja, take action untuk dalam semua hal, untuk mencapai keberhasilan-keberhasilan yang kita inginkan, maka potensi kita akan terledakkan dengan sangat luar biasanya. Tetapi jika kita konflik dengan diri kita sendiri, kita bertengkar dengan diri kita sendiri, kita nggak bisa damai dengan diri kita sendiri, bahkan boro-boro kita take action, boro-boro kita bergerak untuk bertindak, yang ada kita hanya konflik dari dalam diri kita. Kita melemahkan diri kita sendiri dan justru menjadikan kita tidak berdaya. Lalu pertanyaannya, bagaimana caranya kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri? Apa yang harus saya lakukan untuk bisa berdamai dengan diri saya sendiri? Ya, pertanyaannya adalah siapakah Anda? Menurut Anda, siapakah diri Anda saat ini? Mungkin Anda bisa tulis di kertas nantinya. Siapakah diri Anda menurut Anda saat ini? Ketika Anda menulis, mungkin Anda menyadari bahwa saya saat ini adalah apa yang terjadi dengan masa lalu saya dan apa yang dikatakan dari orang-orang di sekitar saya. Orang-orang memiliki opini-opini masing-masing mengenai diri saya, dan itu mungkin Anda terima untuk menjadi bagian dari dalam diri Anda. Atau Anda memiliki keyakinan lain, keyakinan besar di dalam diri Anda yang mengatakan, saya adalah orang yang begini, saya adalah orang yang percaya diri, saya adalah orang yang hebat, saya adalah orang yang luar biasa, saya adalah orang yang memiliki potensi untuk berhasil, saya orang yang memiliki potensi untuk sukses. Atau ya, kita mendengarkan dari orang lain dan terjebak dengan masa lalu kita. Nah, untuk memiliki keyakinan dari dalam diri kita bahwa kita begini, kita sesuatu yang hal-hal yang positif dan positif, tentu kita harus berdamai dengan diri kita sendiri. Dan kita harus berdamai dengan masa lalu kita. Kita harus berdamai dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang di sekitar kita. Nah, untuk opini dari orang-orang di sekitar kita, opini merupakan komoditas paling murah di dunia. Kenapa? Karena semua orang bisa beropini, betul? Siapapun bisa beropini. Anda tinggal tanya pendapat siapa, masing-masing memiliki opini yang berbeda-beda. Pertanyaannya, apakah mereka sudah cukup layak untuk Anda tanyakan pendapat? Seberapa ahli mereka? Seberapa hebat mereka? Apakah mereka adalah orang-orang yang positif atau orang-orang yang negatif? Apakah mereka adalah orang-orang yang mendukung Anda, yang mensupport Anda benar-benar ketika Anda susah, ketika Anda lagi sulit, ketika Anda lagi terpuruk sekalipun, atau ketika Anda lagi susah, mereka menghilang? Itu yang perlu kita pertanyakan dalam diri kita. Jika itu adalah orang-orang yang ketika Anda susah menghilang,
Maka kenapa kita harus memikirkan opini-opini mereka? Karena opini-opini mereka hanya didasarkan keadaan, bukan pada diri Anda. Mereka hanya melihat keadaan, hanya melihat keuntungan yang bisa mereka raih. Nah, ketika Anda lagi hebat, Anda lagi beruntung, ya mereka mendekat. Ketika Anda lagi jatuh terpuruk, ya siapa kamu? Mereka menjauh. Karena mereka punya masalah sendiri. Tetapi orang-orang yang mensupport Anda, ketika Anda lagi hebat, mereka tetap ada di sana. Ketika Anda lagi terpuruk, mereka tetap di sana dan malah mengangkat Anda. Ayo kamu bisa, ayo kamu sanggup. Terkadang orang mendengarkan opini dari orang-orang yang justru meninggalkan mereka ketika lagi susah. Dibandingkan mereka mendengarkan orang-orang yang mensupport mereka. Ketika mereka mulai dari nol, sampai mereka di atas, sampai mereka dari terpuruk, dan mengangkat mereka, justru kadang-kadang itu yang terlupakan. Justru dengarkanlah pendapat dari orang-orang yang mensupport Anda. Lalu, itulah yang menjadikan diri Anda kuat. Itulah yang menjadikan diri Anda hebat. Lalu bagaimana dengan masa lalu kita? Ya, setiap orang memiliki masa lalu yang berbeda masing-masing. Anda, saya, dan orang-orang di sekitar Anda, semuanya memiliki masa lalu. Mereka mungkin tidak pernah mengatakan masa lalu mereka. Dan kita tidak pernah tahu. Ada mereka saat ini mungkin sedang mengalami gejolak batin seperti apa, mereka dulu masa lalunya separah apa, mereka dulu masa lalunya mungkin terpuruk sebagaimana. Mungkin mereka tidak ingin membicarakannya karena ya bagi orang mungkin itu adalah sesuatu yang aib, sesuatu yang memalukan, sesuatu yang harus ditutupi. Dan karena itu kita harus berdamai dengan diri kita sendiri. Kita harus berdamai dengan masa lalu kita. Setiap orang yang Anda lihat memiliki masa lalu sendiri-sendiri, masalah-masalah dengan masa lalunya. Tetapi orang-orang yang kuat, mereka bisa berdamai dengan masa lalu mereka. Memang itu bukanlah hal yang mudah, sangat sulit bahkan. Apalagi jika di masa lalu kita menimbulkan luka batin di dalam diri kita yang membuat kita sulit sekali untuk melupakannya, membuat kita terus teringat akan hal itu, membuat kita tersiksa atau membuat kita kesal, emosi, merasa kita rendah diri, merasa kita gagal, merasa kita hancur. Belum lagi kalau kita terjebak dalam jebakan-jebakan kehidupan. Dari program masa lalu kita, dari bagaimana kita dibesarkan dulu pas ketika kita masih kecil, di mana kita nggak bisa punya power apapun di sana. Dan ternyata itu sudah menjadi program bagi diri kita, yang membuat kita sulit untuk bergerak, sulit untuk maju, selama pikiran kita, program dalam otak kita gak kita koreksi. Lalu bagaimana caranya kita bisa berdamai dengan masa lalu kita? Pertama, sadarilah Anda sudah melakukan yang terbaik di masa lalu Anda. Anda sudah melakukan yang terbaik dengan kesadaran Anda saat itu. Anda sudah melakukan yang terbaik yang bisa Anda lakukan di masa lalu Anda. Apapun hasilnya, terlepas dari apapun hasilnya, syukurilah. Syukurilah hal tersebut. Terimalah hal tersebut. Apakah itu ada kesalahan-kesalahan yang pernah Anda lakukan di masa lalu? Oke, that's fine. Biarkan itu berlalu. Toh sekarang Anda sudah tidak seperti itu lagi kan? Anda sudah mengkoreksi diri Anda pribadi. Atau Anda masih melakukan kesalahan yang sama? Jika Anda masih melakukan kesalahan yang sama, sekarang waktunya bagi Anda untuk berubah. Sekarang waktunya bagi kita untuk berubah jika kita masih melakukan kesalahan yang sama di masa lalu kita. Karena pola yang sama akan selalu menghasilkan hasil yang sama. Jika kita masih melakukan kesalahan yang itu lagi, maka ya hasilnya bakal itu lagi. Dan karena itu, kita harus melepaskan itu semua. Jika itu ada kesalahan yang di masa lalu yang sampai sekarang kita terus perbuat, maka perbaikilah. Jika itu kesalahan di masa lalu dan kita sudah berubah, maka lepaskanlah.
Karena nggak ada artinya lagi Anda membawa medali dari kesalahan-kesalahan Anda di masa lalu tersebut. Sama seperti tali jika Anda pegang, Anda tarik gitu, Anda tarik terus, lama-lama di sini akan luka. Ya kan? Di sini akan luka. Sampai itu seperti masa lalu yang Anda tarik terus, padahal itu membuat diri Anda luka. Yang paling mudah adalah apa? Melepaskannya. Biarkan masa lalu itu lepas. Bersyukur. Terimalah masa lalu Anda. Terimalah masa lalu Anda, apapun itu. Masa lalu biarlah berlalu. Perannya sudah selesai. Kita nggak bisa kembali ke masa lalu dan mengubah itu semua. Sayangnya kita nggak memiliki kekuatan untuk itu. Kita nggak bisa dari sini kita kembali ke masa lalu kita, memperbaiki kesalahan-kesalahan yang pernah kita buat. Lalu, dan simsalabim hidup kita berubah. Sayangnya kita nggak bisa seperti itu. Tetapi kita masih bisa mengubah masa depan. Tergantung dari apa? Dari apa yang kita lakukan saat ini. Dan karena itu, kita mulai dari berdamai dengan diri kita sendiri. Lepaskan masa lalu Anda, sepahit apapun itu, segetir apapun itu. Dari orang-orang yang mungkin dulu menghina Anda, yang dulu mungkin mengatai Anda, dan membuat Anda terpuruk, terluka, dan berbagai hal yang pernah terjadi mungkin di masa lalu Anda, di masa lalu kita. Ya, masing-masing punya masa lalu yang berbeda-beda. Jika kita punya hal itu, orang tersebut datang bukan untuk menjatuhkan Anda. Anda mulai berpikir dengan cara yang berbeda. Dia datang untuk mengangkat Anda menjadi lebih tinggi. Karena ketika Anda jatuh dan Anda bisa bangkit, maka derajat Anda jauh lebih tinggi daripada orang-orang yang menghina Anda. Daripada orang-orang yang menyesakkan dada Anda, yang membuat mungkin dengan perkataannya, dengan perbuatannya, dengan berbagai hal-hal yang pernah mereka lakukan, membuat Anda terpuruk, terluka, hancur, berkeping-keping. Dan itu bukan perasaan yang menyenangkan, itu perasaan yang mengesalkan. Siapapun yang mengingat hal-hal tersebut pasti akan terluka kembali, pasti akan sakit kembali. Dan karena itu kita harus bisa melepaskannya. Lepaskan kemarahan itu. Kenapa? Jika kita marah, kita menghukum diri kita sendiri dari perbuatan orang lain. Apakah itu sesuatu yang layak untuk kita lakukan? Untuk apa kita menghukum diri kita sendiri untuk perbuatan dari orang lain? Mereka yang harus dihukum, bukan Anda. Mereka yang harus mendapatkan karmanya, bukan Anda. Dan karmanya pasti akan datang. Tinggal tergantung Anda beruntung melihatnya secara langsung atau enggak. Tapi pasti akan datang. Karena apa yang ditabur, itu yang akan dituai. Yang paling penting adalah kita meninggikan diri kita sendiri. Berdamailah dengan diri kita sendiri. Berdamai dengan masa lalu kita. Apa yang sudah terjadi, biarlah berlalu. Gak penting. Orang-orang itu sudah gak penting lagi. Apa yang dikatakan sudah gak penting lagi. Selama Anda tidak mengamininya, selama Anda merasa bahwa hal itu gak benar, maka lepaskanlah. Relakanlah. Dan apa itu kebenaran? Anda pikir itu adalah sesuatu yang benar, itu adalah kenyataan apa yang Anda pikirkan. Dan kebohongan yang paling menyakitkan adalah sebuah kenyataan yang diputar balik cara pandangnya. Dia dari sebuah kenyataan yang pernah terjadi di masa lalu, dia bikin suatu statement atau bikin sebuah pernyataan atau sebuah dari penghinaan itu, menanamkan sesuatu yang Anda pikir, oh benar ya. Tetapi dari kejadian yang sama, jika kita memandangi dari cara yang berbeda, hasilnya juga akan berbeda. Nah, mulailah untuk mereframe apa yang terjadi di masa lalu Anda. Kejadian-kejadian masa lalu Anda itu bukan untuk menghukum Anda. Itu justru untuk menaikkan diri Anda. Belajar dari sana. Jadi masa lalu biarlah berlalu, perannya sudah selesai.
belajar dari sana, belajar dari kesalahan-kesalahan di masa lalu, kejadian-kejadian di masa lalu, rubah cara pandang Anda, dan itu membuat diri Anda menjadi jauh lebih hebat lagi. Dan jika kita sudah bisa berdamai dengan masa lalu kita, maka kita sudah memiliki start yang kuat untuk meraih masa depan yang kita inginkan. Jadi, mulailah berdamai dengan diri Anda sendiri. Dan ketika Anda sudah bisa menjadikan musuh terberat Anda menjadi teman terbaik Anda, maka potensi Anda akan pasti luar biasa sekali. Oke, salam sukses!